Dan para alim ulama tersebut adalah merupakan dongkrak estafet daripada Rasulullah SAW. Al-ulama surasul anbiya. Ulama adalah merupakan pewaris daripada nabi-nabi. Kata-kata keikhlaman kemuliaan kepada Abu Munsyid Imam Besar Masjid Baitul Ma'la. Yang mulia Abu Penerbian Masjid, pembangunan Masjid Baitul Ma'la. Kata-kata kekeraman yang mulia Abu Remaja Masjid Baitul Ma'la teristimewa kepada seluruh abu-abu, abi-abi, ayah-ayah, juga kepada seluruh jamaah Jumat. Masyarakat muslimin rahimahullah. Kedanyo adalah merupakan manusia biasa. Manusia biasa tak luput daripada salah dan dosa. Sebagaimana Rasul menyatakan, tiap-tiap manusia pasti dalam keadaan berdosa. Sebaik-baik orang yang melakukan kejahatan, baik kejahatan yang menyangkut dengan amalul kafar ataupun kejahatan yang menyangkut dengan amalul binas, mari kita mencarikan ampunan dosa daripada Allah maupun daripada manusia yang segenap lapisan di atas permukaan bumi ini. Bahkan yang lainnya karena terjadinya kedannya posisi dino yaitu di dalam bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dipenuhi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap lapisan hamba Allah yang selalu yang merupakan gembira hatinya, illa kecuali para manusia yang merasakan susahnya dengan datangnya bulan-bulan suci Allah yang Allah muliakan. Masyarakat muslimin rahimahullah. Datangnya bulan Rajab Allah menentukan ayuhan nas min Rajabi ila Jum'ah wala mukmin asih. Dengan datangnya bulan yaitu bulan Rajab, semuanya gembira kecuali mukmin-mukmin yang asli. So, uril-uril yang pegang agama Islam, tapi bukannya semestinya beragama dengan agama Islam, itu yang susah. Semuanya gembira. Begitu juga datangnya bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan maghfirah, menerima ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para malaikat Allah datangnya tempat menjemputnya Muhammad, menjumpainya Muhammad di malam yaitu nisfu Sya'ban. Ya Muhammad, uduni istajibakum. Wahai Muhammad, berdoalah kepadaku, niscaya mengabulkan. Allah kata Rasul kepadanya Muhammad. Maka Nabi kepadanya dengan adik lagi
ini maka adanya oleh sahabat kuatnya yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam masjid. Faqala li ya Rasul, mengingat kabar yang juga Jibril beliau adalah merupakan umat Nur, adalah merupakan bukan ahli daripada Rabbul Jannah tapi ashabun nar, baru asal neraka. Maka adanya Ibnu Abbas, faqala ya Rasul, karena umat Nur adalah identitas Islam tapi bukan yang ahli daripada Islam, maka wakilnya yang dekat dengan Islam bandung maka di kalangan Islam inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang diridhai dari Allah hanya agama Islam, tapi identitasnya Islam, prinsipnya bukan Islam. Contoh, salah satu di dalam beragama Islam yaitu menghargai sesama Islam. Yang kedua, saling sayang menyayangi. Dan yang ketiga adalah membuatnya ibadah menurut daripada yaitu manusia tersebut. Buat ibadah menurut ilmu. Jiban jengket ilmu masing-masing. Kadang-kadang dikadangnya nak ilmu itu wajib tagai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi dalam dakwah salah tabuh yang membaca Fatihah di dalam sembahyang, yang pertama memeliharakan hurufnya, yang kedua memeliharakan tertibnya, yang ketiga memeliharakan i'rabnya. Kalau ada dua, alhamdulillah urut anak dia, tapi bacaan sempurna sah, maka orang tersebut beribadah dengan benar. Bagi orang yang hadir di i'rab, maka bacaan-bacaan tersebut harus i'rab, bukan i'rab dengan setelah membaca alhamdulillah mubtada, tapi definisi makna yang harus didalami daripada tiap-tiap kata, pada tiap-tiap orang yang berilmu tersebut. Masyarakat muslimin rahimahullah. Maka yang kedua negeri Nabi dengannya, nehai umati, hai umat lon, Fadhal gara-gara akhlak yang tidak mulia. Allah Subhanahu wa taala memutuskan Muhammad di atas permukaan bumi ini hanya adalah merupakan untuk memperbaiki akhlak yang mulia, akhlak yang mulia. Kadang-kadang beliau ada akhlak dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun kedanya merasakan angkuh, sombong disebabkan beberapa persoalan. Yang pertama disebabkan gara-gara kekayaan, yang kedua disebabkan gara-gara pemimpin, dan yang ketiga gara-gara para ilmuwan tersebut. Diktanyo tak bahaya dan dalam tanya urut kaya, maka akhlak dengan Allah ana. Maka diputuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya kuturunkan Muhammad hanya untuk memperbaiki akhlak mulia. Diktanyo urut kaya, maka anak akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah datangnya nisab
daripada sekian banyak harta kita, tapi menggunakan nisab tersebut. Yang kedua, adalah akhlak dari manusia dan kaya, meremehkan orang-orang yang fakir, meremehkan orang-orang yang miskin, gara-gara orang tersebut tidak ada kemampuan di atas dunia ini, maka orang yang tersebut celaka. Sebagaimana sahabat-sahabat ataupun para orang duluan seperti Qarun. Qarun adalah orang nomor 3 di dunia yang menerima Taurat, yang kepandaian daripada Taurat, yang ahli daripada tafsir daripada Taurat tersebut. Maka Qarun tersebut gara-gara dia mendapatkan harta yang banyak, maka celakalah Qarun tersebut gara-gara dia berharta banyak. Pada celaka Qarun gara-gara digugatlah si Qarun ini. Wakilnya yang pertama, Qarun adalah dengan harta sederhana, maka Qarun urang lagak tulisan, cara ukiran, cara lukis, maka udah bijak Pak Nabi Musa, ya Musa, lun yang dia tulis Taurat, lun yang mengetahui daripada usul daripada Taurat, lu perlulah penuh daripada itu cara ugatmu. Maka pernah kepada Qarun cara ugatmu untuk di Taurat. Maka Qarun ciptakan guna-guna Yosef Jaimu yang diciptakan oleh Qarun. Kekayaan Qarun yang 70 buah unta yang agak-agak buat anak kunci udah. Ada kurang banyak 70 buah unta. Honda ada honda kecil ada honda ya. Tiga khusus baru kunci unta. Nyampan kekayaan Qarun. Wahai kekayaan tersebut, maka Nabi Musa memutuskan Nabi Qarun. Wahai Qarun, bedah nyampak Qarun. Yang lagi zanzan. Wahai Qarun itu. Hai Nabi Allah Qarun, lun kan anak kumit jatuh. Tapi lun kalau masalah kumit jatuh. Sehingga bahawa dia kumit jatuh, terus kata apa? Ibadah Nabi Harun sudah melakukan kepada Nabi Musa. Dan Qarun tersebut ibadah dan juga sirah. Dan pasal dia ada darah yang kita ambil di luar kita, dia bersaksikan di hadapan umum adalah anak yang dalam kandungannya adalah anak Nabi Musa. Wadahnya setelahnya, nah ya Nabi Allah, bahunya lun bagi dia bina rakyat negara Mesir. Kumpulkan belum bagi dia. Setelah dikumpulkan oleh Nabi Harun dan Nabi Musa, maka ditanya oleh Qarun sebuah pertanyaan. Yang pertama, orang-orang yang meninggalkan sembahyang hukumnya bunuh. Orang-orang yang melakukan pencurian hukumnya tangan kok jauh. Orang-orang yang memakankan harta pihak orang lain, yaitu harta fakir miskin, hukumnya taksir. Alias semalih, bahkan semalih apa? Bagi orang yang berzina, hukum jih apabila jih sikap muksan, orang kali kawin, hukum jih tanam bagi pantai, curug dengan kedai. Yang digunakan dengan raja, maka ditanya adalah bak hinanya, hai anak yang berkahnya tubuh anak, maka karya Allah rendah ayat daripada khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun adzim. Tertutup hati mereka itu, yang hati hinanya tutup. Ujungnya mata buta,
hadir si bulan bin bulan bukan Rabi Mo dengan Roji watenan ke Nabi harapnya karun tersebut tilaka dengan yang besar maka ikut di danau harta karun dan karun lam siulah sibete lam cerita man balik dokun balik dibekun balik bebeke maka ada karun begitulah kira-kiranya gara-gara akhlaknya karun tersebut di sisi Allah dan di sisi manusia maka celaka. Begitu juga pemimpin-pemimpin yang kekuasaannya yang bisa mengatakan bermacam cara kepada masyarakat celaka. Sejauh mana pemimpin kita? Coba kita renungkan bagaimana besarnya pemimpin yaitu seorang Fir'aun anak kita. Bahasa bodohnya jimat Fir'aun bahwa gadai bisa-bisa dia kuidoi sebagai Tuhan. Maka Fir'aun tersebut wajar memberi yaitu tagasan ataupun memberi hukuman kepada rakyatnya sekeras-keras apapun dan sewenang-wenangnya dan mengucapkan berbagai cara itu gara-gara pemimpin. Maka pemimpin tersebut mengucapnya berbagai cara kepada masyarakat itu adalah datangnya dari Fir'aun dan Nabi apabila yang dikedepankan yaitu nafsunya bukan akal yang kita pikirkan bersama-sama. Banyak pemimpin-pemimpin yang menjuruskan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Fir'aun tersebut murkanya yaitu ucaplah diriku sebagai Tuhan. Tak kelem Tuhan. Musim dong dengan Tuhan bantu pok tak bantu wakilnya Musa alaihissalam memutuskan kepada hadapan Musa ke hadapan Fir'aun lewatnya lautan merah. Kedua Asia berada banyak berada proyek itu maka umum baru musik dua don teman dan Musa baru duduk kok buka kini Pak Alilga buka cerah kini yang baru kekuasaan dibandingkan orang yang bukan kekuasaan dibunuh oleh orang yang tidak sewenang-wenangnya yang anak merasakan tak tersangka. Pak Umur Sikloton Nabi Musa maka menjelatakan yaitu sahabatnya Fir'aun yang bernama Rahman Nepoh Rahman Nemat Pak Tua Lagi kanyo weng Tua Belum Roh Pak umur 17 tahun maka pertentangan antara Musa dan Fir'aun maka Musa tersebut hijrahlah untuk mencari kebenaran. Bahkan gara-gara tidak mau Musa mengatakan kepada Fir'aun tersebut sebagai Tuhan, maka pemimpin-pemimpin kita yang selalu membesarkan dirinya bukan di jalan Allah, ingat pada satu saat akan celaka, lambat maupun cepat akan merasakan pemimpin-pemimpin yang tidak kebenaran walaupun benar di hatinya ya hakikat menurut Allah maupun di hadapan manusia celaka maka celaka